Bab 1520. Orang misterius. Cari mati. Mencari kematian adalah semacam keadaan pikiran, semacam perlawanan dan bahkan lebih semacam momentum. Dia baru saja memasuki hutan belantara besar dan dia tidak pernah memusnahkan semua monster di depannya. Pada dasarnya dia penyayang. Dia, Mileye, tidak menindas orang atau monster, tetapi siapa yang ingin menindas dia? Tidak. Di Mileye, niat pedang yang tak ada habisnya melesat ke langit, dan niat pedang ini akhirnya berkumpul menjadi semburan. Paksaan yang kuat dari langit langsung diblokir oleh pedang ini. Sebenarnya ini bukan lagi jiwa pedang, tapi momentum pedang. Satu pemikiran tentang kematian, dari niat menuju kekuasaan. Mileye tidak menyangka bahwa aura yang selalu ingin dia kejar akan terwujud dengan cara ini. Jika seseorang memiliki pemikiran tentang kematian di dalam hatinya, maka potensinya dapat mencapai puncaknya. Seorang pria paruh-baya tiba-tiba muncul di langit. Pria itu mengenakan jubah binatang, sosoknya kekar, matanya merah dan biru, dan dia memancarkan tekanan yang sangat mendominasi. Raja Siluman Gunung Mangshan. Di antara 10 besar Raja Siluman Gunung Mangshan ini menempati peringkat kelima. Raja Iblis Gunung Mangshan menatap Mileye, dan hatinya sedikit terkejut, karena momentum pedang Mileye sebenarnya menghalangi momentumnya. Sebagai Raja Siluman, dia memerintah jutaan monster. Dia memiliki aura seorang raja dalam dirinya, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam keabadian. Oleh karena itu, momentumnya jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Namun manusia di depannya mampu melawan pedang itu dengan momentum saja. Dan manusia ini hanyalah sebuah alam Taoisme. Pada saat ini, Mileye di bawah tiba-tiba menghunus pedangnya, dan pedang Tao memotong langsung ke langit. Lakukan dulu. Pedang Mileye bukanlah jurus kematian atau jurus tarik pedang, namun pedang ini sekuat pelangi, seolah ingin mencabik-cabik hari. Di langit, jejak permusuhan melintas di mata Raja Siluman, Raja Iblis Gunung Mangshan, semut manusia. Setelah suara itu jatuh, dia maju selangkah dan menekan. Kekuatan fisik murni. Dengan pukulan ini, seluruh langit langsung terdistorsi. Dan saat ini, pedang Mileye tiba. Duar. Di langit, cahaya pedang Tao tiba-tiba hancur. Mileye mundur ke tanah. Begitu dia mendarat di tanah, tanah di bawah kakinya langsung runtuh ke jurang yang sangat dalam. Tapi Raja Siluman dari Gunung Mangshan mundur hampir 100 kaki. Di tangan kanannya, ada bekas pedang yang sangat dalam dan terlihat tulang tebal. Raja Iblis Gunung Mangshan menatap Mileye di bawah, dengan mata dingin, "Manusia, kamu membuatku marah." Saat suara itu turun, dia tiba-tiba menukik turun dari langit. Dengan penyelaman ini, ruang hampa di bawah langsung hancur dan berubah menjadi gelap gulita. Di bawah, Mileye menatap Raja Iblis Gunung Mangshan yang menukik ke bawah, matanya perlahan terpejam. Cari mati. Mileye memiliki ekspresi keganasan di sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus tarik pedang. Dengan satu serangan pedang, cahaya pedang merobek langit. Duar. Ruang hampa tempat Mileye hancur dan musnah. Pada saat yang sama, dia terbang terbalik, tetapi pada saat dia terbang keluar, dia menghentakkan kaki kanannya, meledak. Dalam sekejap, ruang hampa di depannya tiba-tiba tertutup oleh medan gelap. Segera setelah itu, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di seluruh ruang hampa. Bum bum bum. Raja Siluman Gunung Mangshan dikejutkan oleh kekuatan ledakan energi pedang dan mundur dengan keras. Mundur ini langsung mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, wajah Raja Siluman dari Gunung Mangshan menjadi sangat jelek.
karena dia sudah memiliki puluhan tanda pedang Tao di sekujur tubuhnya, yang menurutnya memalukan. Dia sebenarnya dilukai oleh seorang manusia di alam Taoisme. Raja Iblis Gunung Mangshan menatap Mileye yang tidak jauh, wajahnya menjadi sangat ganas. "Manusia sialan, kamu." Berbicara tentang ini, suaranya tiba-tiba berhenti, karena Mileye sudah bergegas ke arahnya. Bagi Mileye, perkelahian adalah perkelahian, untuk apa begitu banyak omong kosong? Dia paling kesal dengan omong kosong sebelum pertarungan. Sudah dalam pertarungan yang menentukan hidup dan mati, apakah ada gunanya berbicara omong kosong? Mileye sangat cepat, dalam sekejap dia muncul di depan Raja Iblis Gunung Mangshan, kemudian dia menebas dengan pedangnya. Jurus tarik pedang. Pedang ini masih sekuat pelangi. Raja Siluman Gunung Mangshan mengangkat tangannya dan meninju. Duar. Sepotong cahaya pedang hancur, Mileye langsung disetrum ratusan meter jauhnya, namun saat berikutnya, pedang di tangannya langsung menghilang. Pedang pembunuh instan. Di kejauhan, Raja Iblis Gunung Mangshan memblokir dengan tangan kanannya. Di atas lengannya, cahaya cemerlang berkedip. Duar. Raja Siluman Gunung Mangshan mundur puluhan kaki dalam sekejap, sebelum dia bisa berhenti, Mileye menebasnya lagi. Raja Siluman Gunung Mangshan memiliki ekspresi mengerikan di bibirnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu meninjunya secara langsung. Cepat dan kejam. Duar. Mileye dikirim terbang lagi, tetapi saat berikutnya, dia bergegas menuju Raja Iblis Gunung Mangshan lagi. Pedang ini lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Raja Siluman Gunung Mangshan tiba-tiba mundur selangkah, kepalanya terangkat, matanya terbuka lebar, urat di dahinya menonjol, tubuh bagian bawahnya jongkok, tinjunya terkepal, dan kekuatan yang kuat terpancar dari pusat energinya, dengan cepat berkumpul di lengannya. Saat berikutnya, dia menyilangkan lengannya dengan keras, lalu bergerak maju, alam terobos. Duar. Di pelukan Raja Siluman Gunung Mangshan, kekuatan dahsyat seperti gunung berapi yang telah menumpuk selama puluhan ribu tahun. Sekali letusan, ruang hampa di depannya langsung musnah. Pasukan langsung mengirim Mileye terbang, dan penerbangan ini menempuh jarak 10.000 mil. Namun, saat Mileye terbang terbalik, pedang energi gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depan Raja Siluman. Ratusan ribu pegangan. Di kejauhan, Mileye meraung keras, meledak. Duar. Daerah tempat Raja Siluman Gunung Mangshan berada langsung dibanjiri sebatang cahaya pedang. Bum bum bum. Antara langit dan bumi, ruang hampa terus pecah dan menyebar ke sekitarnya dengan gila-gilaan. Dengan cara ini, berlangsung selama hampir 1/4 jam sebelum langit dan bumi perlahan kembali tenang. Saat ini, Mileye dan Raja Iblis Gunung Mangshan dipisahkan oleh jarak puluhan ribu kaki. Mileye berdiri dengan pedang di tangannya, darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, terutama wajahnya, yang sama sekali tidak ada darah. Pedang yang meledak barusan menghabiskan terlalu banyak untuknya. Di kejauhan, Raja Siluman Gunung Mangshan tidak jauh lebih baik dari Mileye. Ada bekas pedang di sekujur tubuhnya, bahkan di beberapa tempat berdarah, dengan tulang terlihat. Tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi dia tidak tahan dengan ledakan seperti itu. Untungnya, meski terluka, itu tidak fatal. Raja Siluman Gunung Mangshan menatap Mileye yang tidak jauh, tangan kanannya tiba-tiba terulur ke kanan, lalu dia mengepalkannya dengan erat, segel Ningshan. Duar. Puluhan ribu kaki jauhnya, sebuah gunung tiba-tiba runtuh, dan saat berikutnya, gunung itu langsung memadat menjadi cetakan tangan besar dengan panjang ribuan kaki, dan pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba menghilang. Secara alami,
dia tidak akan menunggu Raja Iblis Gunung Mangshan ini untuk memperkuat gerakannya. Keunggulannya adalah kecepatan, jadi dia harus memperluas keunggulan ini. Melihat Mileye melakukan serangan tiba-tiba, wajah Raja Iblis Gunung Mangshan tiba-tiba berubah. Sudah terlambat kalau dia mau melepaskan segel Ningxian. Sambil berpikir, cahaya pedang Mileye telah menebas. Raja Siluman Gunung Mangshan langsung menarik tangan kanannya, lalu meninju. Dengan pukulan ini, ruang hampa di depannya langsung menjadi alur. Duar. Pedang Mileye langsung diblokir oleh kekuatan yang kuat. Pada saat ini, Raja Iblis Gunung Mangshan tiba-tiba meninju lagi dengan tangan kirinya, dan pukulan ini langsung mengarah ke dahi Mileye. Melihat pemandangan tersebut, tiba-tiba pupil mata Mileye menciut. Dia tidak berani menerima pukulan dari Raja Siluman Gunung Mangshan dan langsung menghadangnya dengan pedang horizontalnya. Duar. Dengan satu pukulan, Mileye langsung dikejutkan ribuan kaki jauhnya. Raja Siluman Gunung Mangshan hendak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, matanya juga tertutup rapat. Duar. Pedang Tao menusuk tepat di atas kelopak mata kanannya. Raja Siluman Gunung Mangshan mundur lebih dari 10 kaki berturut-turut. Ketika dia membuka matanya, pedang itu sudah kembali ke tangan. Mengenai pedang cepat Mileye, Raja Iblis Gunung Mangshan tidak berani gegabah sedikit pun. Harus dikatakan bahwa dia sedikit takut dengan pedang cepat Mileye. Jika pedang Mileye lebih kuat dan bisa mematahkan pertahanannya, dia tidak akan berani melawan Mileye, tetapi dia menemukan bahwa pedang Mileye semakin kuat dan lebih kuat. Manusia di depannya terus menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Raja Siluman Gunung Mangshan tiba-tiba menoleh, "Apakah kamu sudah cukup melihat?" Setelah itu, tiba-tiba terdengar tawa dari kejauhan. Raja Siluman Gunung Mangshan, sepertinya kamu tidak bisa menjatuhkannya. Saat suara itu turun, seorang pria tiba-tiba muncul di belakang Raja Siluman Gunung Mangshan. Pria itu mengenakan jubah hitam besar dengan tangan tersembunyi di lengan baju yang besar. Raja Siluman Marni Gu. Dia juga salah satu dari 10 Raja Siluman. Peringkat keempat, tepat sebelum Raja Siluman Gunung Mangshan. Raja Siluman Gunung Mangshan melirik Raja Siluman Marni Gu, "Bergabunglah dengan kami." Marni Gu tertawa dan berkata, "Raja Siluman Gunung Mangshan, manusia ini tidak sederhana." Raja Siluman Gunung Mangshan tanpa ekspresi, "Mengapa tidak sederhana?" Raja Iblis Marni Gu memandang Mileye di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Kultivator pedang muda seperti itu, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Coba katakan, apakah dia akan menjadi manusia biasa?" Raja Siluman Gunung Mangshan hendak berbicara, ketika Mileye di kejauhan tiba-tiba berkata, "Kamu mengenalku?" Raja Siluman Marni Gu menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Namamu Mileye, kan?" Mileye mengangguk, "Aku sedikit penasaran, bagaimana kalian mengenalku?" Raja Siluman Marni Gu tersenyum kecil, "Seseorang misterius memberitahu kami bahwa kamu memiliki harta karun di tubuhmu, yaitu energi ungu yang misterius, yang dapat mengubah garis darah siluman monster, membuat monster menerobos belenggu garis darahnya sendiri. Orang misterius itu tidak salah, kan?" Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, "Siapa orang misterius itu?" Raja Iblis Marni Gu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye sedikit mengernyit, "Tidak tahu." Raja Iblis Marni Gu tertawa dan berkata, "Kenapa? Kamu sendiri tidak tahu?" Mileye memiliki sedikit keraguan di matanya, "Orang misterius itu. Apakah itu pintu Yakunan?" Raja Iblis Marni Gu tiba-tiba berkata, "Manusia, kamu memberi kami energi ungu itu dan kami akan membiarkanmu lewat, bagaimana menurutmu?" Mileye memandang Raja Siluman Marni Gu, "Kurasa tidak."
Saat dia berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke Raja Siluman dari Marnigu. Kalian berdua naik bersama. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa lari sekarang. Karena kamu tidak bisa lari, maka bertarunglah. Soal bisa mengalahkannya atau tidak masalah. Yang penting jangan sampai kehilangan momentum. Bahkan, dia panik. Raja Siluman Marnigu menatap Mileye. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, dukunganmu adalah kultivator pedang yang datang bersamamu, kan? Kuberi tahu saja, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu, karena dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Mileye berkedip, dan tiba-tiba, dia merasa tidak terlalu panik. Bersambung.